Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Bulan Dzulhijjah atau bulan haji merupakan Ashhurul Hurum, yakni bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tahukah kalian bahwa pada 10 hari tersebut dahulu pernah terjadi peristiwa bersejarah yang luar biasa? Keutamaan di 10 hari pertama ini sungguh istimewa, hingga Rasulullah SAW pernah bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Dia disembah pada hari itu kecuali 10 hari bulan Dzulhijjah. Puasa 1 hari di dalamnya sama halnya dengan puasa 1 tahun. Ibadah sholat malam sekali pada malamnya seperti sholat malam selama 1 tahun pula." Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai. Semoga dengan kisah ini bisa menjadi motivasi kita untuk senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan barokah bulan haji ini Allah memudahkan dan memberikan rizki yang melimpah kepada kita semua agar kita bisa menunaikan ibadah haji ke Mekah dan Madinah, agar bisa merasakan nikmatnya berziarah ke makam Rasulullah SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Amin ya robbal alamin. Namun sebelum lanjut, mari bantu dukung channel Islami ini dengan cara klik like dan subscribe ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah-kisah Islami lainnya dalam kemasan cerita bergambar. Kisah pertama. Dahulu Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga para malaikat dan iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat pun patuh. Tetapi iblis dengan sombongnya membangkang karena menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Dari sinilah iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah yang dilarang Allah dengan diiming-imingi hidup abadi. Oleh karena itu, Nabi Adam dan Hawa dinyatakan berdosa dan bersalah. Nah, pada hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari pertama dimaafkannya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa lama beliau meminta pengampunan atas kesalahannya memakan buah khuldi di surga. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang berpuasa di hari pertama bulan Dzulhijjah, maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam." Kisah kedua. Dahulu Nabi Yunus alaihissalam pernah meninggalkan kaumnya dalam keadaan kesal karena azab tak kunjung datang menimpa kaumnya yang durhaka. Yang akhirnya beliau memutuskan untuk lari dari mereka tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menaiki kapal. Tapi naas, kapal itu terombang-ambing kelebihan muatan. Maka diundilah nama penumpang yang harus diceburkan ke laut. Alhasil, nama Nabi Yunus yang selalu keluar hingga dialah yang menceburkan diri ke laut lalu ditelan oleh ikan nun. Nah, di hari kedua bulan Dzulhijjah adalah hari diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam oleh ikan nun setelah beberapa hari berada di dalam perutnya, sembari terus bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari inilah Nabi Yunus dipersilahkan keluar dari perut ikan nun. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa berpuasa di hari kedua bulan Dzulhijjah, baginya pahala yang menyerupai ibadah 1 tahun tanpa ada maksiat." Kisah ketiga. Dahulu Nabi Zakaria sejak lama sangat mendambakan seorang anak. Namun keinginannya belum terpenuhi walau usianya sudah tua berusia 80 tahun. Ada yang menyebutkan usianya 90 tahun. Nabi Zakaria pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku." Quran Surat Maryam ayat 4. Nah, di hari ketiga bulan Dzulhijjah adalah hari dikabulkannya doa Nabi Zakaria alaihissalam untuk kemudian dianugerahi seorang anak bernama Yahya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka Allah akan mengabulkan doanya." Kisah keempat. Dahulu malaikat Jibril telah mengabarkan kepada Maryam, kisahnya terdapat dalam surat Al-Imran ayat 42-47, bahwa dia akan melahirkan anak laki-laki yang suci. Maryam awalnya terkejut, terlebih saat kebenaran perkataan malaikat Jibril terbukti dengan kehamilannya dan ia pun dicemooh oleh masyarakat. Nah, pada tanggal 4 Dzulhijjah
Nabi Isa alaihissalam lahir. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dan kefakiran darinya. Lalu pada hari kiamat, ia akan berada bersama para utusan yang baik lagi terhormat. Kisah kelima. Dahulu Nabi Musa alaihissalam lahir pada saat Fir'aun menerapkan kebijakan untuk membunuh semua anak laki-laki di Mesir. Ibu Nabi Musa yang telah melahirkannya pada tanggal 5 Dzulhijjah menghanyutkan Nabi Musa di sungai Nil dan kemudian ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka akan selamat dari kemunafikan atau dari siksa kubur. Kisah keenam. Allah SWT membukakan pintu kebaikan kepada Rasulullah SAW pada tanggal 6 Dzulhijjah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat, sehingga sudah itu dia tak akan disiksa selama-lamanya. Kisah ketujuh. Pada tanggal 7 Dzulhijjah, pintu-pintu neraka jahanam ditutup dan dikunci oleh Allah SWT dan akan kembali dibuka setelah tanggal 10 Dzulhijjah. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 7 Dzulhijjah, ia akan terhindar dari 30 pintu kesusahan dan dibukakan 30 pintu kemudahan. Kisah ke-8. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, Allah SWT memerintahkan pembangunan Ka'bah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang setelah diselesaikan membuat Nabi Ibrahim merenung apakah yang dilakukan mendapat pahala atau tidak. Oleh karena itu, tanggal 8 Dzulhijjah dikenal sebagai Yaum At-Tarwiyah, yang artinya hari merenung dan berpikir. Di tanggal itu pula, Nabi Ibrahim memikirkan tentang mimpinya menyembelih putranya Nabi Ismail. Apakah itu berasal dari Allah SWT atau hanya godaan setan? Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah, Allah SWT akan memberikan pahala dengan nilai yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Kisah ke-9. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya yakin bahwa mimpinya itu adalah perintah dari Allah SWT, dan Nabi Ismail pun merelakan dirinya jika itu memang datang dari Allah. Hari itu disebut sebagai hari Arafah karena tempat Nabi Ismail yang hendak disembelih Nabi Ibrahim dinamakan Arafah. Barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 1 tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan hari ke-10 bulan Dzulhijjah adalah hari Adha. Barang siapa yang menyembelih satu kurban pada hari itu, maka dengan tetesan darahnya yang pertama, Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa keluarganya. Dan barang siapa yang memberi makan pada hari itu kepada orang mukmin atau bersedekah di waktu itu dengan satu sedekahan saja, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan aman, sedang timbangannya menjadi lebih berat daripada gunung Uhud. Alhamdulillah. Ada sebuah kisah yang luar biasa. Diceritakan dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa ia mengatakan, pernah saya berkeliling ke kuburan kaum muslimin di kota Bashrah pada suatu malam di bulan Dzulhijjah. Maka tiba-tiba nampak suatu cahaya dari kuburan seorang laki-laki. Saya berhenti sambil berpikir. Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring mengatakan, hai Sufyan, berpuasalah kamu 10 hari dalam bulan Dzulhijjah. Niscaya kamu akan diberi cahaya seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari lain yang disukai oleh Allah SAW untuk beribadah seperti 10 hari ini. Hadis riwayat At-Tirmizi. Fadilah amaliyah puasa tadi dinukil dari riwayat Ibnu Abbas dalam kitab Duratun Nasihin karya Syekh Utsman Ibnu Hasan Ibnu Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Dari kisah ini, semoga kita bisa memetik manfaat, fadilah, dan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk kita amalkan dalam memperbanyak ibadah di bulan haji yang mulia ini. Amin. Semoga kita bisa meneladani akhlak dan amaliyah Rasulullah SAW dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua diakui umat Rasulullah SAW dan berhak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Mari kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa subscribe channel Muqtadil Anwar ya. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan sejarah di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan sebagai aksi dalam menyiarkan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.